Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita akan mulai webinar hari ini. Saya Herwin Hidayat sebagai advisor di Investor Relation di Energi Mega Persada. Hadir bersama saya hari ini Bapak Eduardus Ardianto selaku Direktur Keuangan dan CFO Energi Mega Persada. Juga ada Bapak Ahmad Badrun sebagai Vice President Investor Relation and Public Relation dan Chief Accountant Bapak Rahmat Dianur. Jadi kita komplit timnya hari ini untuk presentasi di hari ini ya. Saya akan mulai dengan sekilas presentasi, nanti tanya jawab akan dipandu oleh Bapak Eduardus Ardianto. Ya, slide berikutnya. Nah, ini sekilas tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh Ibu Rita Effendi ya, bahwa kita adalah perusahaan minyak dan gas di bidang hulu yang didirikan tahun 2001 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Itu sejak tahun 2004 ya, dulu namanya masih Bursa Efek Jakarta. Saat ini kami mengoperasikan 11 aset minyak, gas, dan gas metana batubara di Indonesia dan juga di Mozambik di Afrika. Produksi rata-rata harian untuk kuartal pertama di tahun 2022 ini adalah sekitar 4.700 barel minyak per hari dan sekitar 212 juta kaki kubik gas per hari. Saat ini perusahaan kami mengoperasikan jumlah cadangan 2P atau yang disebut proved and probable, yang biasanya juga bahasa Indonesianya adalah cadangan terukur dan terbukti dan terukur, itu sekitar 22 juta barel minyak dan gas, itu sekitar 22 juta barel minyak dan 654 miliar kaki kubik gas. Baik, selanjutnya. Nah, ini sekilas Bapak dan Ibu ya mengenai Board of Commissioner dari perusahaan kami. Ada Bapak Suwitno Patmosukismo selaku komisaris utama. Pengalaman beliau itu sebelumnya cukup mumpuni, pernah menjabat sebagai Dirjen Oil and Gas di Indonesia dan juga gubernur di OPEC. Beliau juga telah menerima bintang Mahaputra Utama dari Presiden Republik Indonesia di tahun 1999. Ada juga Bapak Rudianto Rimbono sebagai komisaris. Dengan pengalaman beliau sebelumnya adalah di manajemen di BP dan juga pernah menjabat di SKK Migas. Selanjutnya sebagai komisaris Bapak Rizal Malarangeng. Beliau saat ini masih menjabat sebagai komisaris di PT Telkom dan beliau juga pernah menjabat sebagai staf ahli di Kementerian Koordinasi Perekonomian dan juga Kementerian Koordinasi Sosial dan Kesejahteraan Rakyat di periode sebelumnya. Ada Bapak Syamsu Alam sebagai komisaris independen kami. Nah, beliau sebelumnya juga pernah menjabat sebagai direktur utama di PT Pertamina EP di tahun 2011 sampai dengan 2013 dan juga pernah menjabat sebagai direktur hulu di PT Pertamina Persero di periode 2014 sampai 2018. Dan yang terakhir ada Ibu Gita Syahrir selaku komisaris independen dengan jabatan sebelumnya pernah berkecimpung di dunia retail yaitu PT Mitra Adi Perkasa sebelum join ke perusahaan kami. Ya, selanjutnya. Adapun untuk Board of Director, Bapak dan Ibu ya, ini ada Bapak Shailendra Bakri selaku Direktur Utama dan CEO. Pengalaman beliau sebelumnya itu adalah di bidang keuangan dan juga di industri minyak dan gas lebih dari 15 tahun, salah satunya di Capital Manager Asia Pte Limited. Hadir bersama kami saat ini Bapak Eduardus Ardianto sebagai Direktur Keuangan dan CFO, juga membawa pengalaman lebih dari 15 tahun di bidang keuangan, investasi, dan securities. Sebelumnya juga pernah menjabat di manajemen di PT Bakri Kalila Investment dan juga di PT Madani Securities. Bapak Utaryo Suwanto selaku Direktur dan COO sebelumnya pernah menjabat di berbagai macam jabatan di manajemen di dunia minyak dan gas. Di antaranya beliau pernah menjabat di PT Pertamina Gas Humpus, juga pernah menjabat di beberapa company seperti di EMP Malaka Strait SA, PT BNP Oil Mining and Geothermal Humpus Group, dan juga di Kalila Production Exploration. Dia juga pernah menjabat di beberapa perusahaan lainnya seperti El Nusrat Ristar Ramba dan Indelberg Indonesia.
Baik, ya selanjutnya. Nah, slide ini menunjukkan Bapak dan Ibu ya, portfolio dari ke-11 aset minyak, gas, dan gas metana batu bara yang saat ini dioperasikan oleh Energi Mega Persada. Jadi untuk fokus yang akan kami tekankan adalah bahwa dalam 2 tahun terakhir kami melakukan beberapa tindakan akuisisi atas perusahaan-perusahaan ini yang mendokumentasikan komitmen perusahaan untuk berkembang secara akuisisi. Jadi terlepas tidak melulu secara organik ya. Jadi yang pertama itu ada blok B PSC itu di Aceh di Sumatera yang diakuisisi oleh perusahaan di tahun 2021. Ada juga blok Malaka Strait PSC yang ada di Riau Sumatera yang juga perusahaan menambah kepemilikannya dari sebelumnya sekitar 61%. Bertambah sekarang menjadi 100% di tahun 2021. Ada blok South CPP, ini adalah blok minyak dan gas yang ada di Riau, Sumatera. Ini juga diakuisisi 100% oleh perusahaan di tahun 2021. Dan yang terakhir ada blok Sengkang PSC di Sulawesi. Ini adalah blok gas yang diakuisisi oleh perusahaan di tahun 2022. Selanjutnya yang akan kami tekankan adalah dari total portfolio aset ini, saat ini sebagian besar produksi minyak dan gas perusahaan itu dikontribusikan dari 5 aset utama perusahaan, yaitu blok Kangean PSC yang ada di Jawa Timur, yang didominasi oleh cadangan dan produksi gas. Ada juga blok Bentu dan Korinci Baru yang ada di Riau di Sumatera, yang sepenuhnya didominasi oleh cadangan dan produksi gas. Blok Sengkang yang ada di Sulawesi, ini juga dominasinya adalah cadangan dan produksi dalam bentuk gas. Dan yang terakhir adalah blok Malaka Strait PSC yang ada di Riau, Sumatera, yang mana ini adalah aset minyak dan gas, namun dominasinya adalah dalam bentuk minyak, baik dalam cadangan maupun dalam produksinya. Total jumlah cadangan yang kami operasikan dapat dilihat di sebelah kanan, di blok di sebelah kanan ya, Bapak dan Ibu ya. Itu ada cadangan 3P atau net 3P reserve, yaitu cadangan terbukti, terukur, dan terkira, itu sekitar 153 juta barel ekuivalen. Artinya satuan gasnya sudah kami konversikan menjadi barrel of oil equivalent ya. Semua angka produksi dan cadangan di sini sudah net dari kepemilikan Energi Mega Persada. Jadi sudah mengikutsertakan partisipasi dari joint partner kami ya. Tidak mengikutsertakan partisipasi dari joint partner kami. Jadi purely hanya kepemilikan dari Energi Mega Persada. Ya, slide selanjutnya. Nah, ini secara singkat Bapak dan Ibu ya dapat dilihat di bar chart di sebelah kiri itu menandakan umur produksi rata-rata dari aset-aset dalam portfolio Energi Mega Persada. Jadi dari total jumlah cadangan minyak dan gas dalam bentuk cadangan 2P dan juga contingent resource atau sumber daya kontingensi yang sebesar 206 juta barel ekuivalen. Kalau kami bagi dengan rata-rata produksi minyak dan gas harian saat ini, maka umur produksi dari rata-rata aset dalam portfolio Energi Mega Persada adalah sekitar 15 tahun. Dan ini tanpa memperhitungkan akuisisi aset-aset baru dan penemuan minyak dan gas dari pemboran yang kami lakukan. Jadi masih cukup panjang keekonomiannya Bapak dan Ibu ya. Adapun di sebelah kanan itu ada pie chart, itu dapat dilihat ya, bahwa sekitar kalau dilihat dari sini ya, Bentu itu adalah gas, Kangean itu sebagian besar gas, Sengkang seluruhnya gas, Korinci Baru adalah gas. Jadi dapat disampaikan bahwa sekitar 85% dari cadangan 2P atau cadangan terbukti dan terukur di Energi Mega Persada adalah dalam bentuk gas. Sisanya 15% itu adalah minyak dari blok Malaka Strait. Baik, slide selanjutnya. Nah, ini adalah Bapak dan Ibu dapat dilihat achievement atau pencapaian dari aset-aset yang dioperasikan oleh Energi Mega Persada Tbk di sepanjang tahun 2021 lalu ya.
Jadi dari blok Bentu yang merupakan blok gas yang ada di Riau, Sumatera, kami telah menyelesaikan pekerjaan seismik 2 dimensi di area sepanjang 191 km. Kami juga telah menyelesaikan pekerjaan seismik 3 dimensi di area seluas 550 km persegi. Juga kami telah menyelesaikan pemboran di 1 sumur eksplorasi dan di 3 sumur pengembangan. Jadi cukup agresif di tahun 2021, Bapak dan Ibu ya. Di blok Malacca Strait adalah blok yang sebagian besar didominasi oleh cadangan dan produksi minyak yang ada di Riau di Sumatera. Kami juga telah menyelesaikan pekerjaan seismik 2 dimensi di area sepanjang 512 km dan kami juga telah menyelesaikan pekerjaan seismik 3 dimensi di area seluas 165 km persegi. Kami juga telah menyelesaikan pemboran di 3 sumur pengembangan di lapangan TB yang merupakan bagian dari blok Malacca Strait PSC. Kami juga telah menyelesaikan pemboran di 4 sumur pengembangan di lapangan Melibur dan juga telah menyelesaikan pemboran di 2 sumur eksplorasi di blok Malacca Strait. Untuk blok Buzi EPCC yang ada di Mozambik di Afrika, kami juga telah menyelesaikan pemboran di 2 sumur eksplorasi. Dan untuk di blok South CPP baru kami selesaikan proses akuisisinya di akhir tahun 2021 lalu. Adapun di blok Kangean yang ada di Jawa Timur, ini adalah blok gas ya, sebagian besar cadangannya dalam bentuk gas. Kami telah menyelesaikan transaksi penawaran umum terbatas atau right issue, yang mana sebagian dananya kami gunakan untuk menambah kepemilikan kami di blok Kangean sebesar 25%. Jadi sebelumnya kepemilikan EMP di blok Kangean adalah 50%, sekarang sudah meningkat menjadi 75% pasca akuisisi blok Kangean. Slide berikutnya ini sangat penting, Bapak dan Ibu, ini adalah pencapaian kinerja produksi perusahaan on the year on year basis ya. Jadi untuk produksi gas dapat kita sampaikan di kuartal pertama tahun 2022 telah terdapat kenaikan produksi gas sebesar 23%. Dari sebelumnya 172 naik menjadi 212 juta kaki kubik gas per hari. Adapun untuk produksi minyak, kami telah kurang lebih cukup konsisten, tapi ada sedikit kenaikan sebesar 2% ya. Dari 4.600 naik menjadi 4.700 barel minyak per harinya. Itu dari kuartal pertama tahun lalu sampai dengan ke kuartal pertama tahun ini. Baik, itu di tabel di bawah dapat dilihat Bapak dan Ibu ya, dari total rata-rata produksi harian di kuartal pertama tahun ini, artinya dari Januari sampai Maret 2022, itu rata-rata produksi kami adalah sekitar 40.000 barel ekuivalen per hari untuk minyak dan gas. Jadi sekali lagi sudah kami konversikan satuan gas menjadi barel ekuivalen ya, 40.000 barel ekuivalen per hari. Nah, adapun kontribusi utamanya itu berasal dari blok Kangean yang sekitar 17.000 barel ekuivalen per hari, namun ini sebagian besar dalam bentuk gas ya. Kemudian juga dari blok Bentu yang ada di Riau, Sumatera, yang sekitar 13.000 barel ekuivalen per hari, yang seluruhnya dalam bentuk gas. Dan juga dari blok Malacca Strait yang sebagian besar dalam bentuk minyak, yang sekitar 5.000 barel ekuivalen per hari. Sengkang juga mengkontribusikan sekitar 3.200 barel ekuivalen per hari, karena Sengkang itu seluruhnya dalam bentuk gas. Dan Kerinci Baru juga ada kontribusi kecil, sekitar 378 barel ekuivalen per hari ya. Kerinci Baru juga seluruhnya dalam bentuk gas. Jadi dapat disimpulkan, kontributor utama untuk kuartal pertama tahun ini untuk produksi energi mega persada berasal dari blok Kangean, Bentu, Malacca, dan Sengkang. Ya. Selanjutnya. Nah, ini sekilas Bapak dan Ibu dapat dilihat di sini ya. Ini adalah kenaikan rata-rata harga jual. Selain kenaikan rata-rata harga jual minyak dan gas perusahaan, kami juga ingin menyampaikan bahwa untuk kami telah mencatatkan kenaikan sebesar 20% untuk produksi rata-rata harian minyak dan gas,
Yang sebelumnya di kuartal pertama tahun lalu itu sekitar 33.000 barel ekuivalen per hari, naik sebesar 20% menjadi 40.000 barel ekuivalen per harinya di kuartal pertama tahun ini. Nah, itu dapat dilihat di kuartal pertama tahun ini, dari total produksi kami yang 40.000 barel ekuivalen per hari, 88% itu dalam bentuk gas. Adapun untuk revenue split atau pembagian antara oil dan gas dalam bentuk revenues atau penjualan, itu dapat kami sampaikan bahwa telah terjadi kenaikan penjualan dari kuartal pertama tahun 2021 yang sebelumnya 80 juta US dollar itu naik 40% menjadi 112 juta US dollar. Adapun untuk penjualan yang 112 juta US dollar di kuartal pertama tahun ini itu 75% dikontribusikan dari gas. Di tabel di bawah itu juga dapat dilihat Bapak dan Ibu ya, telah terjadi kenaikan yang cukup signifikan untuk rata-rata harga jual minyak dari portfolio kami. Ada kenaikan sebesar 145% dari sebelumnya 42 dolar per barel naik menjadi 103 dolar per barel di tahun 2022. Untuk harga jual minyak juga tercatat kenaikan yang cukup berarti dari sebelumnya 5,3 dolar per MMBTU naik 23% menjadi hampir 6,6 dolar di kuartal pertama tahun ini. Jadi di kuartal pertama tahun ini tidak hanya ada kenaikan produksi yang signifikan, terutama dari gas, namun juga ada kenaikan di harga jual minyak dan gas. Baik, slide ini menunjukkan Bapak dan Ibu ya, bahwa dari penjualan minyak dan gas dari aset-aset kami, itu kami memiliki off-taker atau para pembeli yang cukup prominent. Artinya pembayaran diterima tepat waktu dan buy and sales purchase, buy and sell terms jual beli dari minyak dan gasnya juga selama ini terjadi pada waktunya dan tepat waktu ya. Contohnya untuk Blok Bentu yang ada di Riau Sumatera itu off-taker atau pembeli dari produk gas kami itu adalah PT PLN, PT Riau Andalan Pulp and Paper, PT Kilang Pertamina Internasional, PT Pertagas, dan PT Perusahaan Gas Negara atau PGN. Untuk Blok Kangean yang ada di Jawa Timur, itu para off-taker atau pembelinya adalah PT Petrokimia Gresik, Pertagas Niaga, PLN, dan Indogas Kria Dwi Guna. Untuk Blok Malaka Strait, yang sebagian besar adalah blok minyak yang ada di Riau Sumatera, para pembelinya atau off-takernya adalah Luke Oil Asia Pacific Pte Limited, PT Pertamina Persero, dan PT PLN Persero. Blok Korinci Baru, yang keseluruhannya adalah produk gas di Riau Sumatera, pembelinya adalah PT PLN Persero. Dan untuk Sengkang PSC, yang juga adalah produksinya adalah gas, off-taker dan pembelinya adalah PT PLN dan PT Energi Sengkang. Ya, jadi demikian adalah para off-taker atau pembeli produk minyak dan gas kami yang cukup prominent, cukup mumpuni, dan selama ini pembayaran dilakukan tepat waktu. Baik, selanjutnya, nah ini adalah dua slide terakhir ya Bapak dan Ibu. Ini adalah pencapaian yang terjadi di kuartal pertama tahun 2022 dari Januari sampai Maret atau ya mungkin sampai April Mei lah kira-kira Bapak dan Ibu ya. Jadi kami telah membukukan beberapa pencapaian diantaranya Korinci Baru PSC itu telah memulai kembali produksi gasnya. Jadi ini berita yang sangat baik dan ini baru akan sudah tercermin di laporan kuartal pertama di tahun ini dan akan semakin tercermin nanti di laporan keuangan di semester pertama di tahun ini. Kemudian kami juga telah memulai aktivitas pekerjaan seismik di Blok Gebang di PSC yang ada di Sumatera ya. Kami juga telah menyelesaikan akuisisi dari Blok Sengkang PSC, ini adalah aset gas yang ada di Sulawesi Bapak dan Ibu ya, itu telah kami selesaikan di awal tahun 2022. Kemudian kami juga telah mengumumkan melalui press release sebelumnya, Blok Malaka Strait PSC yang ada di Riau Sumatera telah menemukan
temuan baru sebesar 156 juta barel minyak. Nah, ini adalah prospek yang akan diteliti lebih lanjut untuk diikut sertakan ke dalam cadangan perusahaan ke depannya. Kita juga telah melakukan penandatanganan, yaitu Blok Bentu PSC yang ada di Riau, Sumatera dengan PLN untuk Gas Sales Purchase Agreement yang meningkatkan suplai gas dari Bentu PSC dari sebelumnya 30 menjadi 40 juta kaki kubik gas per hari. Ini juga luar biasa, kalau sudah tercapai secara konsisten akan tercermin di kinerja keuangan kami ke depannya. Nah, untuk development plan atau rencana pengembangan ke depannya, itu diantaranya tentunya kami akan terus mengembangkan Blok Malaka Strait, Blok Bentu, dan wilayah kerja B yang ada di Aceh, Sumatera. Kemudian aktivitas pemboran akan juga dilakukan di Blok Tonga di Sumatera dan juga di South CPP di Sumatera. Kami akan menyelesaikan pekerjaan seismik 3 dimensi di Blok Gebang PSC di Sumatera. Kemudian Kangean PSC itu juga akan kami sedang dalam proses untuk mendapatkan extension atau perpanjangan dari kontraknya dari pemerintah. Kami umumkan apabila sudah ada. Dan kami juga akan terus melakukan pengembangan untuk Blok Sengkang, yaitu blok gas yang ada di Sulawesi. Ya, untuk CAPEX dapat dilihat Bapak dan Ibu ya, di sepanjang tahun 2021, CAPEX yang telah kami spend, kami keluarkan itu sebesar 82 juta US dollar. Jadi ada peningkatan yang cukup berarti, hampir sekitar 80% dari tahun sebelumnya. Ya, slide terakhir. Nah, ini sekilas mengenai kinerja keuangan perusahaan. Jadi untuk kinerja penjualan itu terdapat peningkatan sebesar 40% dari sebelumnya 80 juta US dollar naik menjadi 112 juta US dollar di kuartal pertama tahun ini. Adapun untuk operating income juga mengalami kenaikan hampir 30% dari sebelumnya 31 juta US dollar naik menjadi 40 juta US dollar di kuartal pertama tahun ini. Laba bersih mengalami kenaikan yang cukup baik dari sebelumnya 6 juta US dollar naik 67% menjadi 10 juta US dollar. Nah, kenaikan top line atau penjualan perusahaan ini tentunya didukung oleh peningkatan produksi gas yang dapat dilihat di tabel di bawah ya. Itu year on year produksi gas meningkat 23%. Adapun year on year produksi minyak juga mengalami kenaikan hampir 2%. Untuk harga jual gas itu juga mengalami kenaikan year on year sebesar 23%. Harga jual minyak mengalami kenaikan yang sangat signifikan year on year sebesar 144%. Jadi produksi minyak dan gas dan juga kenaikan harga jual minyak dan gas merupakan faktor utama pendukung kenaikan penjualan perusahaan on the year basis. Demikian dari kami. Ibu Rita dan Pak Hasan, kami kembalikan ke Ibu Rita untuk sesi selanjutnya. Terima kasih banyak Pak untuk presentasinya. Mungkin abis ini Hasan akan membantu kita memberikan insight-insight juga dari dia sebagai analis dan memandu sesi Q&A juga. Silakan Pak Hasan. Oke, terima kasih Ibu Rita, terima kasih Pak Reno dan Pak Edo. Iya, jadi mungkin terima kasih sebelumnya atas insightful presentation-nya. Ini kita melihatnya kalau di sektor oil and gas, ketika harga gas turun kayak gini, harga oil turun kayak gini, portfolio aset yang majority gas ini kita bisa bilang lebih safe ya, karena memang secara harga itu majority contracted gitu. Ini sih saya sebenarnya ada pertanyaan ya untuk hal itu. Tetapi kalau ada partisipan yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa langsung ke chatbox atau raise hand. Mungkin yang pertama untuk melanjutkan yang tadi, ini saya lihat ESP itu naik 23% ya untuk average gas price. Bisa dikasih color kira-kira proportion harga gas yang indexing dan yang fix berapa ya? Karena kan ini biasanya gas tuh udah contracted kalau di Indonesia.
Terima kasih Pak Hasan. Untuk kenaikan harga gas kita sebenarnya semua sudah kontrak gas kita semua fix, kecuali hanya ada satu gas sales agreement di Blok Bentu, di mana penetapan harga gas di Blok Bentu itu dikaitkan dengan kenaikan harga ICP. Nah, harga ICP, di mana harga ICP itu akan bergerak sesuai dengan pergerakan harga minyak internasional, namun tetap ada cap atas dan cap bawahnya, di mana batas harga bawah harga minyak itu di $40 dan harga ceilingnya, harga atasnya itu di $86. Jadi cukup terjaga dengan aman ya. Jadi dengan fluktuasi harga minyak internasional yang bisa turun, waktu itu sempat ke di bawah $20 dan sempat naik lebih dari $120. Jadi harga gas khusus untuk penjualan di Bentu, yaitu kepada PT Kilang Pertamina Internasional, itu hanya satu itu aja yang terkait. Selebihnya fix price dengan eskalasi rata-rata sekitar 2-3% kenaikan per tahun. Baik, terima kasih. Mungkin kalau ini mungkin kalau secara volume Pak Hasan, Pertamina itu sekitar 40 juta kaki kubik per hari, compare dengan secara total 200 juta kaki kubik per hari. Baik, terima kasih. Mungkin ini saya lihat di chatbox sudah ada pertanyaannya dari Pak Kunchoro. Ini pertanyaannya, dari semua aset yang dimiliki Energi Mega Persada, berapa persen onshore dan berapa persen offshore? Dan lifting cost untuk masing-masing onshore dan offshore itu berapa? Dan mungkin pertanyaan terakhir dari Pak Kunchoro, bentuk kontrak energi dengan SKK Migas seperti apa? Mungkin maksudnya ini PSC atau cross split kali? Oke, baik. Dari 11 aset yang IMP miliki, yang offshore hanya satu, yaitu Kangean, Blok Kangean. Itu ada di tengah laut dalam di Laut Bali ya, antara Pulau Bali dengan Pulau Madura. Selebihnya adalah aset-aset onshore. Kita ada 2 blok sebenarnya yang di Sumatera, yaitu Blok Malaka dan juga Blok Kupang. Itu sebenarnya scattered ya, antara gabungan antara darat juga dengan onshore dan offshore, tapi bukan di laut dalam. Kalau lifting cost mungkin kita biasa gunakan terms OPEX per BOE ya. OPEX per BOE kita itu khusus untuk yang gas itu rata-rata di bawah $10 per BOE, sedangkan kalau untuk blok minyak kita itu range antara $20-25 per BOE. Ini pertanyaan terakhir dari Pak Kunchoro, bentuk kontraknya kita rata-rata kontrak kerjasamanya berupa production sharing contract ya Pak Kunchoro, di mana menganut penggunaan cost recovery. Dan terdapat pembagian keuntungan antara kontraktor yaitu IMP dengan SKK Migas sebagai pihak yang mewakili negara, di mana split ataupun pembagian keuntungan tersebut berbeda-beda ya, tidak semua kontrak itu memiliki terms yang sama. Untuk kita ada satu blok namanya Blok Malaka, itu yang kita sudah mendapatkan perpanjangan di tahun 2020 yang lalu, itu berupa cross split, kontrak cross split. Sedangkan untuk blok kita yang di Afrika, Mozambik, itu namanya EPCC, ya semacam cost recovery juga, cuman ada beberapa adjustment. Jadi mostly sih aset-aset dari IMP Group merupakan kontrak kerjasama berupa production sharing contract. Baik, terima kasih. Sorry Pak, mungkin ada follow up question dari saya Pak untuk jawaban yang tadi mengenai yang Blok Malaka itu yang perpanjangannya extensionnya pakai cross split gitu ya. Nah ya. Ini
bahkan yang ingin di-develop dan resources paling besar, saya nggak tahu paling besar atau enggak ya, cuma saya melihat di berita kan penemuan besar itu di Blok Malaka gitu ya. Betul, Pak. Ketika growth split seperti ini kan nggak ada skema cost recovery, itu capex-nya bagaimana ya Pak? Iya, jadi sepenuhnya itu akan menjadi tanggung jawab ataupun biaya dari kontraktor atau dari IMP. Jadi kontrak growth split yang berlaku di Malaka ini, jadi dari semacam kayak kontrak di batubara, pembagian keuntungan di atas, selebihnya keuntungan dan biaya-biaya sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari kontraktor ataupun IMP Malaka. Baik. Boleh dikasih guidance Pak, kira-kira untuk monetize Blok Malaka itu perlu capex berapa besar? Kita rencana ini dari penemuan tambahan cadangan kemarin, kita akan mendevelop sekitar 19 development wells, di mana dibutuhkan sekitar hampir 150 juta dolar dalam periode 2 tahun ke depan. Ini untuk memonetize penemuan yang baru, penemuan yang kita sudah announce kemarin. Tapi di samping itu kita juga akan melakukan beberapa sumur eksplorasi. Mudah-mudahan di akhir tahun ini. Baik. Ya. Oke. Terima kasih. Dari Pak Kunchoro, apakah sudah jelas Pak? Oke, mungkin sudah ya. Ini ada beberapa pertanyaan lagi di chat box. Apakah ada kemungkinan untuk ekspor gas ke Eropa sehubungan dengan krisis gas di sana? Sesuai dengan aturan dari pemerintah, seluruh produksi gas itu diutamakan untuk kebutuhan nasional, domestic market obligation. Jadi seluruh produksi gas dari EMP itu dijual diutamakan untuk kelistrikan, industri pupuk dan juga industri lainnya di Indonesia untuk menunjang perekonomian, roda perekonomian di. Oke, terima kasih. Mungkin pertanyaan selanjutnya dari Pak Tommy. Ya, dengan kenaikan jual harga oil and gas, apakah biaya produksi ikut naik? Dan yang kedua adalah apakah Lapindo itu merupakan salah satu asetnya energi? Oke. Tidak dipungkiri Pak Hasan, jadi dengan kenaikan harga minyak dan juga kenaikan dari biaya-biaya produksi, otomatis sedikit mendorong kenaikan dari biaya produksi kita, terutama juga dengan tambahan aturan perpajakan ya, PPN 11% sekarang. Tapi tetap semua biaya-biaya produksi, biaya-biaya yang kita perlukan untuk mendevelop dan memonetize dari seluruh blok itu kita tetap lakukan prosedur tender dan sebagainya untuk mencari biaya yang paling optimal dan efisien bagi seluruh kegiatan development dari EMP Group. Lapindo bukan, Lapindo sudah bukan anak usaha ataupun bagian dari EMP Group. Sejak tahun 2006 sudah kita spin off ya, Pak Hasan ya. Jadi baik secara pembukuan maupun secara equity sejak tahun 2006-2007 sudah tidak merupakan bagian dari EMP. Betul. Baik, terima kasih. Oh, jadi dari oil and gas service ini recently udah minta negosiasi kenaikan harga ya, Pak? Kalau untuk pekerjaan yang lama tidak, tapi kalau untuk rencana pekerjaan baru, iya. Baik. Mungkin ada di sini di chatbox sudah ada pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Pak Ronald ya. Bagaimana posisi energi dalam peta produksi oil and gas di Indonesia in terms of ranks ya? Dan apakah ada rencana pengembangan renewable energy di
masa depan. Ya. Oke. Target TMP adalah untuk menjadi top 10 oil and gas producer ya di Indonesia. Ya. Kemudian rencana pengembangan EBT ya betul kita juga memiliki prospek beberapa proyek terkait dengan energi terbarukan. Baik, terima kasih. Ya, di sini ini pertanyaan lanjutan dari Pak Kuncoro, yaitu hutang energi itu proportion antara USD dan rupiah berapa persen, Pak? Oke. Tapi mostly semua hutang kita itu dalam denominasi US dollar. Baik. Iya. Ini dari pertanyaan dari Pak Leta, lanjutannya. Kalau semua penjualan gas itu di dalam negeri, biayanya apa di lock pemerintah atau menyesuaikan harga pasar? Oke. Untuk harga gas itu ditentukan di depan, Pak Hasan. Jadi B2B, tapi juga tetap persetujuan dari menteri dari negara. Hingga penentuan harga gas di Indonesia, di industri gas Indonesia itu tidak serta-merta mengikuti harga gas internasional. Terdapat beberapa faktor, yaitu berapa investasi yang dikeluarkan oleh kontraktor, berapa maksimum harga yang mungkin bisa diabsorb oleh pembeli, dan juga perlu memperhitungkan tingkat keuntungan yang bisa diterima oleh negara. Jadi beberapa faktor tersebut yang perlu dipertimbangkan dan terciptalah suatu harga gas yang kemudian disetujui bersama dan akan tercermin di kontrak. Dan itu biasanya fix ya Pak ya, fixed price dengan eskalasi setiap 1 tahun ataupun 2 tahun. Jadi tidak menyesuaikan dengan harga gas internasional. Saya tambahkan sedikit Pak Hasan, tapi kita nggak khawatir karena memang marginnya masih besar ya Pak Edo ya. Contohnya tadi Pak Edo sampaikan rata-rata cash cost untuk gas kita ini sekitar $10 per barel ekuivalen. Itu artinya kan sekitar $1,8 per MMBTU ya, hampir $2 lah. Sementara harga jual gas kita aja rata-ratanya sekarang $6,5 per MMBTU. Artinya marginnya masih sangat besar. Harga jualnya $6,5, cash cost-nya $2. Jadi masih ada, even ada kenaikan cash cost, kita nggak ada masalah karena memang harga jualnya masih tinggi untuk gas. Jadi kita nggak khawatir karena marginnya juga cukup tinggi, masih besar lah Pak Hasan. Baik, terima kasih Pak. Ya, di sini ada pertanyaan lanjutannya dari Pak Ronald. Jadi jika ada pengembangan prospek, jika ada pandangan ya mengenai proyek renewable energy, ini key success factors yang perlu diperhatikan apa aja ya? Oke. Untuk pengembangan proyek energi terbarukan memerlukan investasi yang bisa dibilang cukup besar, baik solar, geothermal ataupun wind energy dan sebagainya. Jadi mungkin harapan kami ya nanti seiringnya waktu perlu juga dukungan dari pemerintah ataupun dalam hal ini juga PLN ya yang sebagai off-taker dari kegiatan-kegiatan proyek energi terbarukan, hingga bisa memperbaiki keekonomian dari masing-masing proyek EBT ke depan. Itulah pendapat pribadi saya. Kemudian faktor yang harus difokuskan ya itu kembali tadi dengan harapan bahwa kita bisa membantu untuk menciptakan energi yang lebih clean ya, lebih bersih. Kemudian tapi tetap untuk bisa kita sebagai swasta, kontraktor swasta untuk menjaga investasi kita, keekonomian perlu juga didukung dari mungkin kebijakan ataupun policy dari pemerintah.
Oke, Baik, terima terima kasih. kasih. Ya. Oke, Pak. Iya, di sini ada pertanyaan dari Pak Kuncoro. Ini melihat dari IDN Financial, ada 15 anak usaha energi Mega Persada. Nah, apakah masih ada subsidiaries lain yang belum tercatat di IDN Financial? Dan kira-kira anak subsidiaries yang mana yang sudah memberikan positive contribution ke energi? Oh, oke. Ya. Ya, bisa kembali ke Slide yang produksi yang ada tampil ada Kang Yan Bintu. Nah, tadi. Nah, Ya, jadi saat Pak Hasan saat ini revenue dan juga produksi dari EMP Group itu didominasi oleh Malaka, bentuk Kangyan, dan juga yang aset terbaru kami yaitu Korinci Baru juga dan Sengkang yang sudah mulai produksi. Tapi sesuai dengan rencana pengembangan ke depan, kami tetap akan fokus untuk pengembangan dari 3 blok besar kami yaitu Malaka, Bentu juga Kangyan. Tapi tidak terlepas dari beberapa kita akan melakukan pengembangan untuk aset-aset EMP yang sudah siap untuk dikembangkan, yaitu seperti Tonga. Ya, Tonga itu adalah blok salah satu blok minyak EMP yang terletak di Sumatera Utara. Kita akan melakukan drilling 1 well tahun ini, dan juga South CPP itu juga blok gas di Riau. Kebetulan lokasinya berdekatan dengan 2 blok yang sekarang sudah berproduksi yaitu Bentu dan Korinci Baru. Dan juga 1 blok lagi kita bernama Gebang yang kita sudah menandatangani MOU untuk penjualan gas dengan Pupuk Iskandar Muda yang akan jalan di tahun 2020. Dan juga untuk blok kami yang baru Sengkang ya, yang kita sudah akuisisi, dan juga blok WKB wilayah kerja B di Aceh yang memiliki prospek yang sangat baik. Jadi selain dari existing producing assets yang kita miliki, itu tetap kita akan develop, dan juga kita akan develop untuk aset-aset yang sudah siap produksi dan juga aset-aset yang baru kita akuisisi di 2 tahun terakhir. Terima kasih Pak Hasan. Baik, terima kasih Pak. Iya, di sini ada pertanyaan lanjutan dari Pak Ronald. Any comment Pak, mengapa target lifting pemerintah tidak pernah tercapai? Wah, ini susah ini. Iya, iya. Jadi yang pasti sih dari kita EMP turut berpartisipasi ya dalam membantu pemerintah mencapai target lifting ya, dengan melakukan berbagai macam development dan juga eksplorasi. Jadi kegiatan development dan eksplorasi sudah kita lakukan di 2 tahun terakhir, sudah terlihat hasilnya, dan mudah-mudahan EMP bisa turut memberikan kontribusi terus ke pemerintah. Baik Pak. Ya. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir di chatbox. Oh, ada pertanyaan lagi. Ini dengan harga jual yang kurang lebih sudah terkunci, berarti kan kalau kita ngomong growth tergantung peningkatan volume gitu ya. Berapa target pertumbuhan volume tiap tahun dalam 5 tahun ke depan, Pak? Ada hints kira-kira? Ya. Untuk EMP target kita untuk growth tidak hanya dari yang organik, ya, organik dari, maksud saya adalah dari existing aset yang kita sudah ada. Dari existing aset yang kita sudah ada pun kita akan tetap mengembangkan blok yang sudah berproduksi, dan juga mengembangkan terus blok-blok kita yang siap untuk diproduksikan. Dan juga EMP dalam 2 tahun terakhir juga cukup aktif dalam melakukan akuisisi aset baru
yang diharapkan bisa menambah reserve ya, menambah cadangan dan juga meningkatkan produksi ke depan. Target sih kita untuk ke depan kita menargetkan growth pertumbuhan produksi sekitar 15 sampai 20% per tahun. Baik. Ya, sorry. Di sini ada pertanyaan lanjutan ya. Dari penjualan minyak dan gas energi ke PLN, kira-kira ya, apakah juga diberlakukan di MO? Mungkin ini harga kali, harga di MO. Sorry Pak atau Hasan. for email. Apakah ada untuk penjualan ke PLN, apakah juga diberlakukan di MO? Oh, oke. Basically semua produksi gas kita adalah DMO Pak Hasan. Jadi untuk semua domestic market obligation dan harganya itu mengikuti harga sesuai yang ada di PJBG ataupun gas sales agreement. Baik. Oke, ini ada pertanyaan lanjutan lagi dari Pak Ronald ya. Lebih prefer growth split atau cost recovery, Pak? Tergantung Pak Ronald, Pak Hasan. Jadi kadang untuk blok-blok yang onshore ataupun offshore, kemudian sudah produksi atau belum produksi dan tingkat kompleksitas dari pengembangannya itu semua menentukan besaran split yang disepakati oleh kontraktor dan pemerintah, dalam hal ini SKK Migas. Gitu. Jadi kalau ditanya better growth split dan cost recovery tergantung Pak, tergantung dari karakter dan keekonomian masing-masing blok yang akan dikembangkan. Dan saat ini sebenarnya dari pemerintah sudah ada aturan dari kontraktor bisa memilih. Baik. Di sini ada yang raise hand. Pak Awing, silakan Pak Awing kalau ada pertanyaan. Oke, silakan Pak Awing. Selamat siang cerita Pak Hasan dan manajemen energi. Tanggal 25 Juli 2017 itu energi kan melakukan reverse stock. Sekarang hampir 5 tahun ya. Harga saham energi ini belum sampai 500 ya Pak. Itu pertanyaan saya yang pertama. Sedangkan yang kedua ini kan year on year net profitnya naik 67%. Kalau saya bandingkan harga sahamnya tanggal 31 Maret 2021 itu 105, tanggal 31 Maret 2022 itu 170. Artinya ada kenaikan cuma 38%. Bagaimana menurut Pak dari manajemen energi untuk meningkatkan kenaikan harga saham energi ini? Makasih. Ini dari manajemen tidak bisa ini ya untuk kenaikan dan penurunan harga saham itu sepenuhnya diatur dalam mekanisme jual beli pasar antara pelaku pasar modal. Namun dari kami sebagai manajemen adalah memiliki tanggung jawab untuk mendeliver semua rencana-rencana kerja dari perusahaan, baik dalam hal melakukan peningkatan produksi, melakukan efisiensi biaya, dan juga meningkatkan keuntungan perusahaan yang pada akhirnya juga akan terefleksi dari kenaikan harga saham. Ya, tapi dari kami sendiri manajemen tidak bisa mempengaruhi pasar modal dalam kenaikan atau penurunan harga saham ya, Pak. Mungkin sedikit saya tambahkan Pak Alfi dan Pak Hasan ya.
Jadi mungkin dapat dilihat ya, dalam 2 tahun terakhir kami cukup agresif ya untuk siaran pers mengenai pencapaian kinerja keuangan dan produksi perusahaan, baik juga terlihat ya perkembangan pertumbuhan perusahaan, baik dari peningkatan produksi dari portfolio yang sudah ada maupun penambahan akuisisi aset-aset baru. Tadi dalam 2 tahun terakhir sudah ada penambahan pembelian saham di aset yang sudah ada seperti Malaka, Kangean, juga ada penambahan aset baru ya seperti Sengkang, seperti South CPP, wilayah kerja B dan lain-lain. Jadi terlihat sekali agresifnya perusahaan yang terkalkulasi tentunya untuk terus berkembang. Nah, kinerja keuangan juga alhamdulillah cukup growth rate cukup baik. Quarter on quarter dan year on year. Nah, tentunya sekali lagi tadi sama seperti yang Pak Edo sampaikan. Kalau harga saham itu kan tergantung dari mekanisme pasar. Yang bisa kami sampaikan adalah katalis-katalis baik yang short term dan medium term dari perusahaan akan tercapai. Jadi kinerja produksi dan keuangan akan terus meningkat dan akan kami sampaikan ke pasar. Semoga ini dapat terefleksi atau terdokumentasi atau terapresiasi oleh harga saham di pasar. Itu saja yang bisa kami harapkan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ya, di sini ya Pak, ada pertanyaan terakhir. Mungkin ini di chatbox belum ada pertanyaan lagi. Terakhir ini dari Ibu Selvi ya. Kira-kira secara rata-rata berapa rentang harga jual minyak dan gas di dalam kontrak? Oke. Ya. Rata-rata produksi. Yang terakhir, slide terakhir. Ya. Oke. Untuk Ibu Selvi, Pak Hasan, untuk tiga bulan pertama di first quarter 2022 ini, rata-rata harga gas kita di $6,59 per MMBTU atau per juta kaki kubik. Untuk average harga minyak penjualan itu di sekitar $103 per barrel. Baik, terima kasih Pak Edo. Iya, mungkin saya ada pertanyaan nih Pak mengenai capex buat Malaka yang $150 juta. Ini kira-kira nanti ada hints nggak Pak buat fundingnya itu melalui apa gitu, atau apakah menunggu strategic partner dulu buat monetize ini? Oke. Saat ini konsentrasi kita masih dari internal funding ya Pak. Jadi dari keuntungan yang kita peroleh dari Blok Malaka itu kita reinvestasikan kembali untuk pengembangan selanjutnya. Dan apabila memang diperlukan tambahan modal, tambahan dana, tidak menutup kemungkinan kita akan melakukan pendanaan dari pihak ketiga. Jadi Pak Hasan, blok Malaka ini bukan blok greenfield Pak Hasan, jadi ini blok yang sudah berproduksi dan menghasilkan cash flow. Nah, jadi cash flow-nya kita reinvestasikan buat pengembangan capex tadi Pak Hasan. Baik. Jadi belum ada plan buat let's say right issue atau buat masuk strategic partner ke blok ini gitu ya? Belum ada ya? Belum ada Pak Hasan. Kalaupun right issue-nya pasti di level TBK ya Pak ya. Jadi kita tidak ada plan untuk mengundang strategic investor di blok Malaka itu sendiri. Baik, terima kasih Pak. Kita sudah melakukan right issue kemarin tahun 2021, perseroan belum ada rencana lagi untuk melakukan right issue. Oke Pak, saya ada follow up question untuk yang blok Bentu itu kan yang indexing itu dari blok Bentu. Nah, ini saya penasaran kalau di blok Bentu itu kan ada PJBG juga ke PGN dan Pertagas ya. Itu itu berapa persen ya Pak ke PGN dan Pertagas? Terus yang kedua, apakah pembayaran apakah reimbursement untuk kan kalau ke Pegas tuh kalau kan mereka punya cash cost
itu di reimburse pemerintah ya? Apakah reimbursement-nya oke gitu ya? Oke. Dibentuk saat ini yang terbesar itu adalah PLN, Riawan Dahlan Paper sama kilang Pertamina. Sekarang rata-rata itu di sekitar 85 juta kaki kubik per hari, di mana itu PLN itu adalah sekitar 30-35, sedangkan Pertamina itu sendiri udah sekitar 30-an juga. Sedangkan Riawan Dahlan Paper itu udah sekitar 20. Jadi terbesar itu memang didominasi oleh tiga buyer tersebut, PLN, Riawan Dahlan Paper sama Pertamina. Sedangkan untuk Pertagas dan perusahaan gas negara relatif sangat kecil, Pak Hasan, itu mungkin sekitar mungkin sekitar 2 juta kaki kubik per hari. Jadi sangat kecil sekali. Dan untuk City Gas ini sebenarnya lebih ke masuk dalam program CSR kami, di mana kami menyalurkan gas langsung ke household ya, jadi langsung ke rumah tangga, di mana memberikan kemudahan bagi rumah tangga di sekitar itu sebagai pengganti LPG, Pak. Jadi ini lebih ke CSR, dan harganya pun juga di harga yang sudah ditentukan, itu sekitar $4,5 per juta. Oh, oke. Jadi ini more to CSR activity aja ya, Pak ya? Betul. Oke. Siap. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Ronald ya, Pak, mengenai bisnis. Untuk downstream bisnis ini ada plan buat masuk ke refineries atau ke petrochemical gitu, Pak? Saat ini kami masih fokus di industri upstream, Pak Hasan, Pak Ronald. Tapi kita lihat ke depan apabila memang ada opportunity, ada prospek untuk mengembangkan bisnis downstream, tidak menutup kemungkinan. Oke, ini ada pertanyaan lanjutan sih dari Bu Selvi mengenai follow up question yang tadi ya. Jadi maksudnya ini ceiling dan floor dari harga. Jadi untuk oil ataupun gas sales agreement yang sekarang berlaku di INP Group itu hanya ada satu yang ada rentang harga bawah dan rentang harga atas, yaitu penjualan gas dari blok bentuk ke kilang Pertamina Internasional tadi Pak Hasan. Jadi di mana harga bawahnya itu di $40 dan harga ceilingnya, harga atasnya di $86. Dan penentuan harga gasnya adalah 10%. Jadi 10% dari harga gas, dari harga minyak. Jadi kalau misalkan sekarang harga minyak let's say $100, ya harga yang digunakan adalah 10%. Kurang lebih. Ada hitungannya, tapi secara simpelnya 10% dari harga minyak. Baik, thank you, Pak. Ya mungkin ini pertanyaan dari saya sih, mungkin sebelum, kalau misalnya di sini masih belum ada question lagi. Di sini, jadi kalau 2P Reserve Life Index energi itu berapa kali ya, Pak? Buat 2P Reserve, 2P RLI 5 tahun gitu. Maksudnya? Sorry Pak Hasan, gimana Pak Hasan? Pertanyaannya gimana Pak Hasan? Maaf Pak. 2P Reserve Life Index energi mega persada berapa kali Pak? 2P Reserve to apa tadi? 2P Reserve Life Index. Life Index, oke. Iya. Ya, jadi itu Pak. Ini Pak ya, dapat dilihat di chart ini ya, di sebelah kiri ya. Tapi ini tidak melulu hanya 2P ya. Jadi kita ikut sertakan ini selain 2P, cadangan terbukti dan terukur, kami ikut sertakan juga contingent resource. Kenapa kita ikut sertakan contingent resource? Karena contingent resource ini sebenarnya bisa kita kategorikan sebagai reserve. Tinggal biasanya kalau gas itu tinggal menunggu perjanjian jual beli gasnya. Atau kalau minyak itu tinggal menunggu POD atau Plan of Development Approval dari SKK Migas. Jadi
is almost as good as cadangan 2P lah. Nah, jadi kalau total cadangan 2P ditambah continued resource tadi sekitar 206 juta barel ekuivalen, dan kita bagi dengan rata-rata produksi harian hari ini yang tadi sekitar kalau nggak salah 40.000 barel ekuivalen per hari, maka kita dapat production life-nya atau usia produksinya 15 tahun. Jadi masih keekonomiannya masih cukup panjang lah, Pak Hasan, masih cukup baik lah. Baik, terima kasih Pak Reno. Oke, mungkin di sini sudah tidak ada pertanyaan lagi. Dari partisipan kira-kira ada pertanyaan lagi? Mungkin kalau ada yang mau raise, bisa langsung di chat box atau raise hand. Mungkin sambil nunggu pertanyaan ya, aku mau nanya dulu nih untuk Pak Edo sama Pak Erwin. Silakan Bu Rita. Untuk tanggal 20 Juli itu kan bakalan ada RUPS tahunan ya. Kira-kira ada agenda apa yang diagendakan di RUPS nanti? Agenda sesuai yang pengumuman dan panggilan kami, Bu Rita. Jadi ada untuk laporan tahunan, laporan keuangan, kemudian penanggung-jawaban direksi, dan juga penunjukan auditor. Jadi yang agenda rutin, Bu Rita. Bu Rita. Oke, ini kemudian saya juga ada sedikit. Ini seperti kita tahu kan ada pemberitaan bahwa Bakri Kalila Investama itu kan menambah kepemilikannya terus ya Pak ya. Kalau sebelumnya itu kepemilikannya sekitar 46,4%, benar nggak Pak? Sekarang sudah menambah menjadi 48,75 ya. Oke. Ya, setiap kali ada perubahan, jadi kita ada kewajiban setiap bulan kita itu ada melakukan pelaporan jika ada penambahan. Jadi untuk yang bulan setiap tanggal 10 kalau nggak salah, ini sih kita sudah lakukan yang bulan terakhir. Ya, biasanya dilakukan melalui Biro Administrasi Efek kami, Vikomi. Ya. Tapi itu memang asalnya 46% ya Pak sebelumnya? Iya, sekitar segitu Bu. Betul. Iya, menarik sih ini. Soalnya biasa kalau ada pemegang saham yang nambah itu biasa menambah antusias teman-teman biasanya untuk membeli. Berarti kan ya mungkin ada komitmen ya Bu ya dari founding shareholders. Iya. Kemudian Pak, bisa ceritakan dikit nggak Pak yang tentang temuan minyak yang 156 juta barel yang di Blok KKS Malaka itu? Ya, jadi, Bu Rita. Jadi ini merupakan hasil dari kegiatan kita, mulai dari seismik, kemudian kita melakukan eksplorasi 2 tahun belakang. Kemudian dilanjutkan dengan development dari sumber-sumber eksplorasi kita sudah lakukan. Itu kita menemukan cadangan baru dan kita langsung melakukan sertifikasi dari Gaffney Klein Associates ya, perusahaan sertifikasi internasional. Dan ini tidak terlepas dari dukungan SKK Migas ya yang terus mensupport kita, mensupport INP dalam hal terus melakukan eksplorasi dan pengembangan dari Blok Malaka. Jadi target kami sih untuk Malaka ya kita mau menjadi top 10 ya. Top 10 itu ranging produksi sekitar 8.000 sampai 10.000 barrel per hari. Dari tahun lalu rata-rata sekitar 4.500-4.600, saat ini pun kita sudah produksi sekitar 5.500, jadi sudah memang kenaikan 1.000 barrel per hari per saat ini. Jadi terus kita akan development. Apalagi di tengah harga minyak yang saat ini masih tinggi ya. Iya, benar. Kemudian Pak yang mengenai pasokan gas Blok Bentu ke PLN itu kan ada rencana mau terjadi peningkatan ya Pak ya? Ya, betul. 10 juta. Naik 10 juta dari 30 juta ya Pak ya? Ya, betul.
Jadi itu Bu Rita yang meningkat itu adalah komitmen dari Bentu kepada PLN yang ada di Gas Sales Purchase Agreement. Adapun realisasinya akan kami segera lakukan di dalam waktu dekat ya. Jadi akan kita tingkatkan menjadi maksimal 40 juta kaki kubik gas per hari. Artinya ke depannya growth story masih bisa dilihat ya Bu Rita ya, dari blok dari blok Bentu yang ada pemenuhan komitmen di kontrak tadi oleh PLN, kemudian ada juga di blok Malaka seperti tadi disampaikan oleh Pak Edo ya. Karena kita akan menjadi top 10 oil producer di Indonesia. Mungkin nggak terlalu muluk-muluk lah kalau kita bisa sampaikan bisa menjadi top 10 oil producer di Indonesia mungkin di 2023 mungkin ya Pak Edo ya. Ya, mudah-mudahan 2023 2024 lah. Oke. Dan ini semuanya baru organic growth aja Bu Rita. Masih ya tentunya aset-aset yang baru kami akuisisi tadi akan kami kembangkan ya ke depannya dan juga akan menambah produksi dan juga akan tercermin di kinerja keuangan dan diharapkan ini dapat menambah nilai bagi para pemegang saham. Amin. Oke. Ini kelihatannya ada pertanyaan lagi Pak Hasan, mungkin bisa dilanjutkan. Baik, ya jadi sebentar. Ini ada pertanyaan lanjutan di chat box dari Pak Tommy. Ini berarti total produksi oil and gas saat ini 100% sudah terserap semua. Apakah masih ada sisa stok atau masih ada untuk mencari pembeli lain lagi? Semua produksi terserap full ya Pak, baik gas maupun minyak, semua terserap full. Baik, oke. Ini ada pertanyaan lanjutan lagi dari Pak X2 ya. Kira-kira roadmap strategi energi mega persada sampai akhir Desember 2022 supaya mencapai ROI dan ROE 20%. Kira-kira plan-nya bisa dijabarkan, Pak? Oke, Pak X ya. Pak, jadi rencana EMP yang sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa kita pengembangan EMP itu didrive oleh growth dari organik artinya dari pengembangan blok-blok kita yang sudah ada, blok-blok yang sudah produksi dan juga blok-blok yang siap untuk diproduksi dan juga untuk rencana akuisisi yang baru. Tapi kombinasi ya Pak ya, kombinasi antara dua itu, tapi tentu saja kita tetap akan fokus ke aset-aset yang sudah ada dulu. Jadi pengembangan aset-aset yang sudah ada, tapi apabila terdapat opportunity ataupun prospek blok yang memang bagus dan memiliki potensi untuk meningkatkan produksi dan memperbaiki kinerja EMP secara keseluruhan, kita akan ekspor. Jadi dua hal, organik dan juga melalui M&A. Baik, terima kasih. Pak, sorry, correct me if I'm wrong, Pak. During exploration stage itu kalau pakai PSC tax itu kan masih belum dibayarkan ya, walaupun udah incurred tapi dibayarkan ketika sudah produksi. Nah, apakah masih ada tax yang deferred Pak dari eksplorasi? Nggak ada, tidak ada. Jadi memang sekarang ada aturan baru ya untuk blok itu kalau nggak salah di Undang-Undang Harmonisasi Pajak, di mana untuk blok-blok yang eksplorasi itu dibebaskan pajak termasuk PPN, PBB dan juga pajak daerah. Ini untuk insentif buat orang mau bereksplorasi. Salah satu bentuk insentif yang diberikan pemerintah dalam Undang-Undang Harmonisasi Pajak yang terakhir. Ini termasuk untuk PSC juga, Pak? Atau gross split aja? Semua Pak. Oh, jadi baik. Untuk blok yang eksplorasi, Pak. Jadi iya. Oke.
Oke, di sini ada pertanyaan lanjutan lagi dari Pak Ronald. Kira-kira ada aspirasi perbaikan regulasi sektor migas, Pak, supaya lebih atraktif? Oke, kalau dari segi regulasi saat ini sudah cukup baik ya, sudah cukup baik dan sudah cukup mendukung industri pelaku industri sektor migas di Indonesia. Jadi ya mudah-mudahan yang penting kan untuk stabilan dan konsisten. Jadi dengan harapan regulasi yang stabil bisa terus membantu investasi di sektor migas, sehingga yang akhirnya juga dapat membantu pemerintah dalam mencapai target produksi nasional. Oke, siap. Ini ada pertanyaan lanjutan, Pak. Apakah sudah ada yang gunakan IOR, Pak, untuk salah satu bloknya, mungkin blok oil kali ya? Untuk saat ini untuk blok Malaka kita belum menggunakan IOR, jadi kita masih menggunakan yang natural ya, natural flow lah. Jadi ya secara cash cost lebih oke ya, Pak ya, masih. Betul. Oke. Oke, mungkin di sini sudah tidak ada pertanyaan lanjutan ya. Baik, oke, kira-kira dari partisipan ada yang mau ditanyakan lagi? Kelihatannya udah nggak ada pertanyaan lagi ya. Baik, kalau gitu saya kembalikan ke Bu Rita, silakan Bu Rita. Mungkin Hasan bisa kasih dikit review nggak mengenai energi ini. Sebenarnya kan banyak orang kan taunya energi ini relate sekali dengan oil. Jadi begitu misalnya oil turun lagi, langsung banyak kayak retail investor kita tuh melakukan pengurangan posisi. But actually energi itu it's not only oil kan. Jadi company itu sebenarnya ada oil dan gas, di mana harga gas sendiri sekarang tetap bertahan di level yang cukup tinggi gitu loh. Mungkin Hasan bisa kasih sedikit insight nggak sih mengenai sedikit summarize mengenai company energi ini untuk teman-teman retail? Oke, baik. Jadi kalau di sini memang kalau oil di harga 100 kita nggak yakin itu bakal sustain. Kenapa? Jadi pertama US oil production yang which is lifting cost per barrelnya itu cukup tinggi karena mereka kan banyak menggunakan shale oil ya. Shale oil itu lifting cost per barrel bisa kisaran 40-an. Sedangkan yang konvensional ini seperti kayak energi ini ya bisa di bawah 20. Iya. Jadi ini kita melihatnya US oil production sekarang udah di kisaran 12 juta barrel per day, udah naik kencang. Dan juga kita ngelihat oil rotary rig count itu juga steadily naik. Oil rig count ini menjadi leading indicator kenaikan produksi US gitu, dan ini steadily naik gitu. Dan yang ini kita ngelihatnya kalau US oil production itu bakal terus meningkat gitu ya, akan ada peningkatan di sana. Mungkin bisa sampai sebelum COVID ya, bisa sampai 13 atau 14 juta barrel per day di kemudian hari. Selain itu juga OPEC memang ini biasanya average mereka punya production per day itu bisa di kisaran 32, 33, sedangkan cap mereka sebenarnya 30 juta, cuma selalu lewat. Tapi ketika COVID itu kan turun signifikan sampai 22. Cuma ini terus nih, mereka ningkatin terus, dan memang kita melihatnya ketika oil seperti ini, mereka akan terus meningkatkan harga. Itu dari supply side. Jadi dari supply side, kelihatannya production bakal terus naik. Yes, inventory, kita ngelihat US oil inventory memang turun signifikan, ya memang pemerintah ya menggunakan itu sebagai counter move supaya harga oil di sana, harga gasoline di sana bisa lebih rendah ya.
Ya cuma ini kita ngelihat dari supply itu bakal akan ada terus kenaikan. Dan dari demand side, again kalau commodities ketika ada resesi setelah mineral kena biasanya sih oil gitu ya. Orang bakal akan mengurangi perjalanan dan lain-lain, mengurangi demand, trader pasti akan buang mereka punya posisi gitu ya di oil market. Jadi yang mungkin yang paling kena impact terakhir ketika resesi ya coal sama gas, yang which is ini function dari power generation. Jadi mereka lebih less sensitif ketika resesi karena kok daripada power outage ya itu bakal terus demand-nya lebih stable gitu. Jadi kalau ketika satu E&P company itu majority portfolionya itu gas, ini kita melihatnya bisa lebih stable gitu secara revenue. Nah, ini termasuk Energi Mega Persada ini ya. Ini more than 80% dari mereka punya revenue itu gas, jadi kita bisa lebih sure revenue dari revenue cycle tuh nggak fluctuate sangat jauh. Yes, harga oil turun ya, tapi revenue mereka nggak bakal turun. Atau mungkin bakal stable aja ya, karena more than 80% mereka punya revenue itu gas. Gitu sih. Nah ini yang something yang mungkin banyak dari investor kita yang belum tahu bahwa 80% revenue energi itu adalah sebenarnya gas gitu loh. Jadi nggak semuanya itu oil seperti yang orang tahu saat ini. Ini kayaknya ada pertanyaan dari Bu Selvi. Mungkin ini aku bacain aja deh. Tanpa adanya akuisisi, berapa target pertumbuhan produksi? Oke. Bu Selvi tadi yang sudah saya sebutkan, target kita adalah kita 15-20% tanpa ada akuisisi baru. Jadi dari existing aset yang kita ada, target kita adalah sekitar 15-20% per tahun. Oke, semoga bisa menjawab. Mungkin karena waktunya juga mungkin bentar lagi kita akan habis. Mungkin dari Pak Edo atau Pak Erwin mau kasih sedikit kata penutup untuk teman-teman. Mungkin ada yang ingin disampaikan mengenai perkembangan nanti ke depannya akan ada apa yang bakalan menarik nih dari energi. Ya, jadi mungkin sekilas saja Bu Rita, Pak Hasan dan teman-teman dari investment community. Yes. Jadi beberapa katalis mungkin yang perlu diperhatikan ke depannya. Ada RUPS tahunan energi di bulan ini, namun itu hanya merupakan agenda rutin perusahaan untuk kinerja produksi dan keuangan tahun 2021 yang mana juga sudah pernah diberitakan sebelumnya. Katalis berikutnya tentunya yang cukup signifikan itu kita akan menyampaikan laporan kinerja keuangan untuk first half ya, yang berakhir di bulan Juni 2022. Itu diharapkan tentunya kita bisa mempertahankan growth rate kita quarter on quarter dan year on year. Itu juga diharapkan menjadi berita yang baik. Katalis yang terakhir, seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Edo, targetnya untuk setiap tahun untuk kedepannya secara konservatif akan ada pertumbuhan produksi sebesar 15-20%. Dan ini secara organis dari aset-aset yang sudah ada. Kita belum explore lebih lanjut tambahan pertumbuhan yang didapatkan dari akuisisi aset baru. Dan tadi sangat tepat sekali tadi masukan dari Bu Rita dan Pak Hasan, Energi Mega Persada ini baik dalam bentuk cadangan maupun produksinya itu lebih dari 80% didominasi dari gas. Jadi artinya kita lebih resilient, kita lebih stable. Kita juga suka minyak, tapi minyak itu mungkin lebih volatile dibanding gas. Jadi ini merupakan balance yang baik lah. Kita punya produksi minyak 15%, produksi gasnya 85%. Demikian juga cadangannya didominasi oleh gas yang juga lebih stabil ke depannya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak. It's very insightful. Ya, kita juga banyak belajar nih tentang beberapa cadangan-cadangan yang atau blok-blok yang dimiliki. Mungkin kita take picture. Aku rasa karena mungkin udah nggak ada pertanyaan dari partisipan, memang ini company yang cukup itu ya Pak, buat kita belajar itu nggak gampang karena memang buat retail investor something yang quite
baru lah istilahnya, ada oil, ada gas, dan kita kan sebelumnya kan belum banyak nih mendengar bahwa energi ini mengadakan webinar. Maka kita thank you banget Bapak-Bapak ini mau hadir di sini untuk memberikan beberapa istilah presentasi ke kita. Mungkin demikian dulu, kita ketemu di minggu depan ya. Makasih banyak ya Pak Herwin dan Pak Edo. Terima kasih banyak untuk teman-teman di sini. Terima kasih banyak. Selamat siang, salam sehat. Terima kasih. Bye. BRI Dana Reksa Sekuritas, terpercaya, berpengalaman, melayani.